menerpa dedaunan. Dan saya mengundang pembicara kita, Pak Dedi dari GPPI. Monggo Pak, jalan depan Pak. Pak Andri, monggo depan. Dan sahabat saya Pak Nugroho, monggo Pak. Nanti bicara tentang pendidikan. Ya, Bapak, Ibu semua dan teman-teman wartawan, seperti kita ketahui bahwa hari ini yang namanya industri sawit itu memang sudah mulai banyak berkembang, dan masalah hari ini adalah pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah terutama sentra sawit itu memang sudah bertumbuh menjadi daerah-daerah desa yang maju dan perkotaan. Ya, silakan Pak. Ini saya lanjutkan ya Pak. Nah, keberpihakan sektor sawit ini memang hari ini bisa dibilang tidak hanya sekedar membangun sebuah kebun sawit, tetapi hari ini yang namanya perkebunan kelapa sawit itu sudah bisa menumbuhkan ekonomi di tingkatan masyarakat. Contohnya adalah ketika sebuah daerah pelosok ada kebun sawit, biasanya daerah itu kemudian berubah menjadi desa yang ekonominya cukup maju. Ketika sudah maju lalu dia menjadi kota dan akhirnya bisa juga menjadi sebuah provinsi. Nah, perjalanan sawit yang seperti itu memang bukan persoalan setahun atau 2 tahun, tetapi mungkin 30-an tahun. Dan hari ini ketika bicara pemekaran wilayah, biasanya kalau kita telisik dari 34 provinsi sekarang menjadi 38 ya sekitar itu. Nah, sekarang ini pertumbuhannya itu rata-rata provinsi ini salah satunya sumber pendapatan daerahnya adalah dari sawit. Nah, saya ingin menggambarkan, coba next. Nah, saya ingin menggambarkan apa sih sebenarnya yang mau kita diskusikan, karena bulan ini juga nanti adalah bulan Hari Sawit ya, tanggal 18 November. Nah, hari ini di masyarakat itu memang banyak yang sudah terlibat, khususnya di daerah kelapa sawit itu sudah banyak terlibat sebagai petani kelapa sawit. Nah, problemnya adalah keberpihakan pemerintah di daerah di dekat masyarakat itu sampai hari memang masih sangat dibutuhkan. Nah, dibutuhkan untuk apa? Yang pertama, hari ini petani masih banyak yang belum punya kelembagaan petani. Jadi kelompok tani, koperasi atau asosiasi tani itu memang sangat dibutuhkan di tingkatan masyarakat. Nah, di sini juga ada teman kita SPKS, itu juga nanti bisa cerita tuh bagaimana pendampingan mereka ke masyarakat, ke petani-petani yang mereka masih bekerja secara individu sendiri-sendiri. Lalu hari ini mereka sudah mulai nih untuk berkelompok, entah 10-20 petani, entah kemudian nanti mereka berubah menjadi puluhan dan ratusan dalam sebuah koperasi dan seterusnya. Lalu yang kedua, kebutuhan masyarakat itu juga hari ini juga jelas masih butuh yang namanya subsidi pendanaan peremajaan sawit. Nah, peremajaan sawit ini sebenarnya salah satu PR-nya adalah bagaimana pemerintah ini bisa mendorong mengenai produktivitas dari kebun sawit itu sendiri. Karena kalau kita bicara produktivitas sawit rakyat, khususnya petani yang masih rendah, itu sebenarnya 100% juga bukan persoalan kesalahan budidaya semata, tetapi juga memang banyak informasi dan banyak cara-cara praktek budidaya yang memang masih jauh dari apa yang disebut praktek budidaya berkelanjutan. Oleh karena itu, kita sih mengharapkan bahwa 60 juta per hektar ini nantinya, kalau memang bisa disubsidi oleh pemerintah melalui BPJS, itu seharusnya tidak memenuhi banyak kendala. Walaupun hari ini kenyataannya memang kendalanya masih banyak. Lalu yang ketiga,
untuk menunjang praktek budidaya itu sendiri kan kita juga butuh yang namanya sarana dan prasarana di kebun petani. Nah oleh karena itulah subsidi prasarana dan sarana ini memang sebenarnya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu nanti Pak Bedi juga bisa ceritakan mengenai bagaimana DBPI sampai hari ini juga selalu bersuara mengenai pendampingan masyarakat khususnya petani-petani ini di mana yang mereka masih sangat minim fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana. Lalu yang keempat, masyarakat juga masih butuh nih kemitraan petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nah di sini juga hadir nih Pak Iqbal ya sebagai orang yang kompeten di bidang kemitraan. Ini kalau nggak salah masih kemitraan Adopi ya. Nah kebetulan ini sahabat kita juga ada Pak Iqbal, dia bisa tahu banyak tentang bagaimana kendala-kendala kemitraan petani dan perusahaan itu seperti apa. Walaupun banyak yang sudah memiliki tujuan baik dari petani sendiri maupun dari perusahaan, tapi pada prakteknya di lapangan itu memang kendala itu pasti ada. Nah kalau dari kita Info Sawit selalu mendorong bahwa kemitraan itu sebaiknya sejajar antara petani dan perusahaan. Lalu harus dilakukan dengan cara dua hal, yaitu terbuka, transparansi, dan yang berikutnya adalah harus saling menguntungkan. Nah kalau kedua hal itu keterbukaan yang ada, lalu tidak menguntungkan sama-sama menguntungkan ada satu pihak, biasanya di ujungnya akan punya banyak masalah. Nah lalu yang poin yang terakhir, yang kelima, berangkat dari semua apa yang tadi di depan, pada akhirnya petani itu juga kan harus mandiri. Makanya ada Pak Boyko juga dari PS yang rajin kita bikin diskusi-diskusi ya. Bagaimana nanti sebenarnya kebun-kebun petani ini yang harus diangkat, derajatnya harus diangkat dari yang tidak tahu harus menjadi tahu, dari yang sudah tahu harus menjadi lebih baik. Nah ini kita harapkan kan pada akhirnya ini bahwa tidak bisa kita bicara sawit hanya bicara satu sektor atau satu kepentingan semata, tetapi semuanya harus berkolaborasi untuk mewujudkan yang namanya budidaya sawit terbaik dan berkelanjutan. Nah, ada poin yang kedua yang kemudian kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai sertifikasi berkelanjutan. Tadi saya diskusi kecil dengan beberapa teman di sini juga. Hari ini sebenarnya masih banyak nih yang belum tahu ISPO itu gunanya untuk apa, RSPO untuk apa, SCC untuk apa. Tetapi secara singkat kita cuma bisa bilang ISPO itu mandatori pemerintah. Jadi wajib mau ngomong apapun tentang kelebihan ataupun kelemahan ISPO, ya siapapun dari kita wajib untuk melakukan yang namanya sertifikasi ISPO. Lalu yang RSPO, nah RSPO ini kalau memang kita mau jualan di pasar luar, ekspor khususnya Uni Eropa, ya kita harus punya sertifikasi RSPO supaya dapat preminya. Kalau kita nggak punya, belum tentu juga barang apa. Nah yang terakhir nih, SCC. Nah SCC ini sebenarnya secara singkat kita bisa bilang bahwa ya kalau punya biodiesel mau dijual keluar, ya harus urus namanya sertifikasi SCC. Supaya apa ya? Supaya dapat premium price-nya. Nah jadi secara singkat sertifikasi berkelanjutan ini upayanya selain untuk memperbaiki praktek budidaya, tetapi memang diupayakan untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan secara bisnis. Nah kami juga ingin menyampaikan mengenai hari ini, sebenarnya ini udah lama ya, dari saya ambil dari tahun 2018 lalu, sekitar liputan. Ada yang menarik dan ini belum tersebar merata di seluruh perkebunan kelapa sawit. Kalau kita bicara perkebunan kelapa sawit, salah satu identitas yang kemudian dikenakan oleh teman-teman kita yang lain adalah bahwa sawit ini adalah monokultur perkebunan. Jadi ada perkebunan yang terdiri dari sawit. Tapi kita dari tahun 2018 kita udah tahu bahwa di beberapa kebun sawit itu tidak semuanya monokultur. Mereka pasti melakukan secara swadaya masyarakat itu mereka menyisakan sejumlah lahan yang digunakan untuk apa? Untuk tanaman pangan mereka. Ini salah satu foto yang saya ambil, ini mereka sedang ngurus jagung. Jadi di sebelahnya itu mereka punya kebun jagung yang lumayan luas, sekitar 2 hektar, 3 hektar.
dan mereka punya juga pengolahan sendiri. Dan hasilnya ini sebagian dikonsumsi oleh mereka, sebagian juga dijual untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah di sampingnya lainnya lagi tuh ada juga tuh tanaman cabai, tanaman sayur mayur dan sebagainya, yang itu kemudian bisa dikonsumsi masyarakat sekitar sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Nah artinya dengan kekuatan masyarakat Indonesia hari ini yang sebagian besar memiliki lahan, ini kemudian menjadi menarik karena apa? Karena masyarakat bisa hidup berdampingan dengan alam sekitarnya dan mereka bisa bertahan dengan konsumsi apa yang mereka produksi sehari-hari. Nah ini terakhirnya saya cuma bisa menceritakan bahwa kesejahteraan petani itu sebenarnya bukan sekedar utopi atau angan-angan, tetapi dari semenjak satu dekade sawit dikembangkan itu sudah banyak petani di daerah itu yang mereka hidupnya sejahtera. Nah ini adalah gambaran beberapa petani yang sudah kami wawancarai di Himpunan Sawit dan kami lihat sendiri bagaimana kebutuhan mereka, bagaimana rumah-rumah mereka, dan bagaimana tingkat kesejahteraan yang sudah mereka hasilkan. Nah, mungkin teman-teman kalau mau eksplor lebih jauh ya silakan mengunjungi website kita himpunsawit.com. Sekian dan terima kasih.